Bikin tampil, foto ready. Solyu, so pretty, so you. Mansur, dan habis itu nanti akan berkembang di banyak kota di seluruh tanah air. Politeknik Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. S1 itu semua. Ya alhamdulillah, Darul Quran terus berkembang dengan doanya teman-teman semua, pemirsa dan kawan-kawan semua se-Indonesia. Kami akhirnya punya kampus-kampus. Ada kampus Temik Antarbangsa yang nanti akan menjelma menjadi Universitas Yusuf Mansur. Saya suka bercanda tuh, nanti masuk UGM, nanti masuk UYM. Ya, ternyata candaan itu doa. Nah, Universitas Yusuf Mansur juga akan coming soon hadir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita punya juga Universitas Mahakarya Asia beroperasi di DKI Jakarta, kemudian di Yogyakarta, dan kemudian di Sumatera Selatan, tepatnya di Batu Raja. Nah, yang paling bontot untuk sementara ini Institut Darul Quran nih dia. Ini bontot nih. Institut Darul Quran diberikan izinnya langsung oleh Pak Menteri Agama ya. Itu beberapa hari sebelum Covid kemudian boom meledak 5 Maret 2020. Kami langsung disampaikan perizinan langsung oleh beliau. Jadi ini hari ini milad yang kedua Institut Darul Quran. Di tahun yang kedua kami sudah banyak menorehkan prestasi, diantaranya alhamdulillah jumlah mahasiswi yang sekarang ini insya Allah tahun ini udah akan mencapai 2.000 mahasiswa-mahasiswi. Pencapaian yang luar biasa untuk sebuah kampus yang umurnya baru 2 tahun. Dan kemudian kami program accelerate, dosen-dosen dinaik-naikin semua. S1 jadi S2, S2 jadi S3. Gitu. Yang S3 nanti jadi S21 plus ya. S21 not. Alhamdulillah lah. Jadi belum prestasi-prestasi olahraga, seni, bela diri, budaya, dan lain sebagainya. Oke, Institut Darul Quran. Kami nggak mengenal jatuh bangun, yang kami kenal adalah bangun-bangun. Iya, kami juga tidak ada kosakata suka duka, yang ada adalah suka-suka. Jadi pemakaian kosakata itu penting teman-teman. Jangan memakai kosakata yang membuat kita agak 50-50 gitu. Nggak boleh, harus full the winner. Iya. Sip. Ada berapa fakultas? Ada 6 prodi sementara ini, dan akan kami tingkatkan terus dengan prodi-prodi yang lain. Dan tahun ini insya Allah akan lahir juga keluarga baru di Darul Quran, namanya Politeknik Yusuf Mansur. Politeknik Yusuf Mansur ini unik karena belajarnya nanti di pabrik-pabrik. Kuliahnya itu langsung di kantor-kantor, kuliahnya langsung langsung full praktek. Insya Allah dengan izin Allah. Dan ini kampus model baru yang didorong oleh pemerintah. Dirjennya juga dirjen baru, dirjen vokasi namanya, Direktorat Jenderal Vokasi. Dan ini nanti akan menjadi jawaban bagi indeks pendidikan tanah air. Jadi mudah-mudahan dalam kurang dari 10 tahun yang akan datang, semua sebangsa setanah air ini minimal S1. Karena sekarang tukang singkong, tukang tempe, tukang pecel lele, tukang gorengan, tukang mie ayam, tukang gado-gado segala macam itu bisa langsung menjadi sarjana terapan. Dan itu udah ada regulasinya. Misalkan anda nih karyawan wartawan itu kan udah sekian tahun. Nah sekian tahun tuh bisa dihitung menjadi SKS yang diakui, tinggal dikit lagi S1 gitu. Misalkan kita bisa buka misalnya Politeknik Kameramen misalnya gitu, atau Politeknik Lampumen, khusus lampu gitu kan. Iya, karena memang Politeknik yang satu ini memang memungkinkan kita membuka secara spesifik. Jadi ada Politeknik nanti properti, ada Politeknik nanti Jahe Merah, ada Politeknik Duren, Bawor misalkan itu. Sah itu. Jadi bukan agriculture secara menyeluruh gitu, tapi bisa spesifik gitu. Nanti ada Politeknik Kripto. Weh, Wirda. Oxford. Ada Politeknik nanti IPO, Politeknik Saham dan IPO. Bisa, mungkin. Ada Politeknik Coding, hanya khusus coding aja, bisa. Ada Politeknik Reparasi gadget, bisa. Jadi ini nanti lahir Politeknik Yusuf Mansur, dan habis itu nanti akan berkembang di banyak kota di seluruh tanah air. Politeknik Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. S1 itu semua. Iya, sarjana terapan Pak, D4 Pak.
Kode 4. Iya, ya itu udah S1 lah. Memang S1 itu izin Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa harus menamakannya Yusuf Mansur? Apa Begini. karena Yusuf Mansur sudah sebeken, udah beken ya? Ini dalam rangka tasyakur. Saya kan melihat gini ya, orang biasanya dinamain pakai namanya kan udah mati. Ya kan? Universitas X gitu loh. Itu orangnya udah meninggal dunia lah, kan nggak menikmati. Iya kan? Yang menikmati ya keluarga dan turunannya. Ya sah juga sih. Tapi saya ingin sesuatu yang berbeda gitu kan. Kalau bisa masih hidup namanya udah ada gitu. Dan ini saya tidak hanya untuk diri saya ya, tapi juga untuk yang lain-lain gitu. Mana Kamil? Mil? Mana Kamil? Ya, Jai. Mana orangnya? Siapa? Dibantu aja, dibantu. Ente aja rekamin biasa. Bantu pakai rekaman. Direkam aja. Pakai video. Ya. Dibantu. Video biasa aja. Jadi bisa. Ya, mulai lo. Ya, bisa aja. Ya. Ya. Nah, kami juga kami mendorong pimpinan Darul Quran supaya tidak Yusuf Mansur sentris. Ya, tapi ini menjadi contoh. Bahwa pimpinan-pimpinan lain juga akhirnya pada membuat. Ya, nanti ada Institut Jamil, ada Institut Sani, ada Institut Tarmizi, ada Institut Kosasi, ada Politeknik dengan nama pimpinan yang lain. Dan kami mendorong semua orang menorehkan namanya sebagai sejarah hidup bagi namanya, bukan buat kepentingan namanya. Enggak, tapi ini legacy buat kemudian juga keturunannya. Gitu, ya bos. Nah, boleh bikin kontrakan nama lo, gitu kan. Ustadz, tapi triggernya membuat politeknik, institut, triggernya apa sih Ustadz? Triggernya adalah pengen mencerdaskan semua ya, bukan cuman anak bangsa, tapi juga dunia gitu. Dan Institut Darul Quran ini udah dunia karena tahun besok nih kita masuk anak-anak Turki, anak-anak Amerika, anak-anak Eropa, anak-anak Inggris Raya, ya sampai anak-anak Scotland, Irlandia. Kemungkinan besar juga Ukraina ya, kita mau menerima ya. Iya, Exodus dan anak-anak yang lain. Artinya gini loh, kenapa sih Indonesia terus yang keluar? Boleh, itu bagus. Iya. Tapi kan sekali-kali boleh dong anak orang luar ke sini. Kedah. Ke Daku kan, ke Indonesia belajar di sini. Dan Indonesia menyaksikan dari sejak sekian belas tahun yang lalu, anak-anak Arab banyak sekolah di sini. Anak Arab loh. Iya, iya. Anak-anak imam-imam, saya bilang, wahai para imam, ya ayolah imah, saya bilang, ayolah kirim anak kalian, cucu kalian ke Indonesia, minimal buat pengalaman. Oh setuju, kirim imam kemari, masya Allah. Cuma kan kami nggak menjual itu dalam tanda Sama itu petik, ya. khawatir dianggap memang eksploitasi kan, ya sudah true aja gitu. Tapi apakah akan bisa ikut terlibat juga? Apa? Wirda juga ikut. Nah, Wirda ikut terlibat mulai dari bawah, mulai dari menjadi mahasiswi. Jadi Wirda itu karena kuliahnya online di Buckingham University. Jadi nggak benar juga kalau Wirda dibilang berbohong, karena asli dia kuliah memang ada kartu mahasiswanya, ada RKS-nya, ada kemudian sesi-sesi dengan para profesornya, dan memang juga ada kwitansi bayarnya. Kan Wirda saya larang minta beasiswa ke manusia. Iya. Saya bilang nggak boleh, kamu ini anak papa itu harus ngasih beasiswa. Wah, jangan minta beasiswa, harus mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena berbayar, gampang aja masuk manapun. Masuk Al-Azhar Cairo University susah nggak? Ya susah Pak kalau berebut beasiswa mah Pak. Tapi kalau insya Allah pakai dana sendiri, kredit sendiri dengan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gampang kan? Tinggal pergi aja. Yang penting di Indonesianya udah ikut muadalah persamaan, diterima sama Al-Azhar, ijazahnya, beng, berangkat bayar, selesai itu. Nah, tinggal bayarnya itu kita minta sama Allah gitu kan. Nah Wirda sejak SMA di akhir-akhir SMA sudah ada di Oxford City. Dia sudah ada di Oxford City. Kesalahannya adalah ada salah satu direktur Pegren yang naruh di LinkedIn bahwa Wirda alumni Oxford. Itu awal muasalnya. Padahal tidak ada yang pernah mengaku alumni Oxford, karena Wirda juga baru masuk, bagaimana mungkin ngaku alumni? Dan nggak mungkin secara otak normal gitu ya. Buat apa juga berbohong gitu kan? Kayaknya agak mungkin lah gitu, ngaku-ngaku anak UI. Ya, tapi mungkin kalau sifatnya candaan, sifatnya dream,
Kalau dream kan memang kita pakai past tense, Pak. Kita pakai past tense, seakan-akan kita sudah go there gitu loh. Sudah went there, sudah memang pergi, sudah ada di sana. Itu pakai past tense memang, seperti diajarkan sallallahu. Sallallahu itu fi'il madhi past tense. Kalau bentuknya doa, itu bentuknya past tense. Jadi ketika misalkan ya gua haji gitu. Ketika ngomong gua haji itu bukan sebenarnya sudah haji, tapi itu sebagai doa mungkin. Tapi mungkin di telinga orang itu menjadi sebuah kebohongan. Ya nggak apa-apa. Dan, nah kembali kepada apakah Wida dilibatkan? Nah Wida harus terlibat tapi dari posisi yang paling kecil, dari posisi mahasiswi. Makanya ketika alhamdulillah izin Allah kan begitu awal daftar Buckingham udah langsung COVID kan, COVID, Inggris tutup, lockdown, nggak bisa berangkat. Dan itu bersyukur. Coba kalau udah berangkat tetap aja lockdown, nggak bisa ke kampus juga walaupun misalkan dormitory sama kampusnya itu hadap-hadapan tetap nggak bisa. Jadi bersyukur tidak tatap muka online sehingga Wirda bisa mengambil banyak kuliah, di antaranya kuliah di Hidaku. Nah, apalagi kan memang perbedaan jam belajar ya, misalkan di sono jam 9 pagi, di sini jam 3. Jam 3 pagi di Indonesia. Jadi perbedaan jam. Dan memang banyak yang kelenger. Banyak teman-teman seangkatannya Wirda dari kampus-kampus yang lain di Inggris, bahkan seniornya Kak Wirda itu pada move ke Singapura dan Malaysia karena perbedaan jam online-nya. Kacau kan kalau misalkan dosennya bilang jam 7 pagi, 7 morning. Loh di sana jam 1, Bos. Di sini jam 1 pagi. Oh, masalah itu. Jadi banyak yang move ke Singapura, ke Malaysia atau ngambil kampus-kampus di Indonesia yang international path gitu. Nah, Pak Wirda kemudian ikut jadi mahasiswi juga di Institut Darul Quran. Dia biar merasakan sebagai mahasiswi, ikut kemudian organisasi di sini dan lain sebagainya. Ustadz boleh ceritain ini kan Kemudian